Gue tuh ngikutin lu tuh udah lama banget, Jeff. Gue panggil Jejo, Jeff atau Semuanya Stay bebas, bebas. Gue bebas. ngikutin lama banget dan jadi gini, gue masuk di YouTube itu kan baru ya, hitungannya baru banget. Waktu era Wah, kreator udah lewat gue. 2000, 20. 2020 ya? Iya, waktu udah community itu udah nggak ada, Ya. itu pun karena keterpaksaan ya, karena gue nganggur waktu itu. Cuma gue belajar algoritma, belajar sistem itu udah tahunan, mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun, karena pekerjaan gue di situ waktu itu. Nah, waktu gue coba, dan salah satu bahan penelitian gue itu, ya lu gitu, sorry. Kenapa bisa gue? Ya karena gue selalu ngelihat gini loh, kayak gue bilang tadi, ya Jejo itu kalau kalau inisiator pertama pencetus itu kan susah ya untuk sebuah tren gitu. Tapi gue ngelihat banyak tren di Indonesia itu amplifiernya lu gitu. Gue kenal Yeezy itu ya udah Kemal iya, tapi Eh, ya Yeezy itu ya sneakers segala macam itu juga dari apa yang lu buat. Terus gue ingat banget blogcore era di Indonesia itu salah satunya meledak banget waktu lu jalan pakai baju Juve dengan Del Piero itu, terus baju Tupac Shakur lu seakan-akan gila kalau udah Jejo approve nih ini bakal naik gitu kan. Amin, Itu amin, 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 amin. kok bisa lu sensing sesuatu segitu tajamnya dan segitu berdampaknya gitu. Ya, to be honest, salah satu amplifier terbesar ya dengan niche dan community yang kuat banget di USS yang punya. Menurut gua, Fer, apa yang gue lakukan itu semuanya organik dan natural gue suka. Oh. Jadi apapun yang gue suka sebenarnya ya mungkin kan tadi kan gue ceritakan Hmm. USS menurut gue adalah sebuah perusahaan yang gue eksperimental dengan semua hobi gue. Jadi hobi gue yang gue dapetin mau itu gue dapet dari Amerika lah, gue kuliah di sana, dan gitu gue jalan-jalan ke Jepang dan gue dapetin culture yang gue suka, itu gue limpahin di USS gitu loh. Hmm. Sebagai ya amplifier bener kan. Jadi ya bisa dibilang pertama kali kan event sneakers. Terinspirasi dari mana? Karena gue ngeliat ComplexCon di Amerika gitu Iya. loh. Dan gitu habis itu gue bikin USS Smith. Ideologi dari mana? BuzzFeed. Makanya Iya. namanya USS Smith juga gitu loh. Dan Dan lu gitu nggak malu untuk ngakuin itu nggak ya? malu, Oh, ngapain oke. malu? Karena maksud gue kalau gue nggak ngelakuin, ada orang lain yang ngelakuin. Oh, tapi kan biasanya orang ngelakuin itu klaim ini original, Oh ide gua. enggak perlu. Gue bilang nothing new lah under the sun. Iya. Nothing new, fair. Maksudnya ya kalau gue ngeliat mungkin lu kawin jadi di komputer. Ya enggak lah, sorry, sorry. gua nggak berotot, nggak botak. Mirip gitu loh. Tapi kan maksudnya Bangsat. nggak canda ya kan. Jangan nanti gue di bash nih. Tapi menurut gue untuk kita ngelihat sensing, gue rasa semua orang punya sensing masing-masing. Gue rasa lu juga sangat bagus untuk sensing sesuatu. Cuma kebetulan sensing gue adalah kebetulan di lifestyle. Oh, Jadi kalau teman-teman gue pada bilang sensingnya gue mungkin ya dari sneakers, thrifting, mobil JDM, ya ya baju bola dan segala macam. Kalau dan sekarang apa ya? Kalau sekarang kalau gue ngelihat streaming kali ya. ya Itu is going dan lagi gue pelajarin juga gitu loh. itu yang gua petain ya, maksudnya lu sensing lu pada digital trend sama opportunity ke depan di future itu kan tinggi banget nih Jo. Salah satunya ya kayak kemarin yang tadi gue ceritain. Orang nanya kenapa lu mau streaming sama Big Mo waktu gue deh. Kan kalau kata Big Mo tuh gue sampai sekarang nggak pernah ngerasa gue influencer apalagi influencer besar ya. Terus pada gue juga kaget gitu waktu ngerespon dia terus streaming bareng ya udahlah streamingnya temen gitu. Terus pada bilang kok yang segede ini mau gitu-gitu kan ya. Benar. Oh, Gue dapat hal respon yang sama ya. gak bakal. Karena gue ngerasa ya anak ini emang punya unique selling point yang kuat banget. Terus setelah gue streaming tuh ya as expected gitu. Besoknya dia muncul sama lu kan, sama terus besoknya lagi Karena sama Timothy. Timothy gitu gitu. Artinya kan lu ngelihat sesuatu yang sama nih, potensinya sama segala macam. Nah, kayak gimana nge-convert ini jadi satu peluang dan jadi satu sumber penghasilan Jo, selama ini yang lu lakuin dan apa sih mekanisme yang selama ini lu terapkan gitu loh? Ya. Mekanisme itu menurut gue yang pasti gue lakukan adalah gue belajar dulu. Hmm. Pasti kita mesti menganalisa, belajar, mendalami, dan itu nggak gampang. Karena maksud gue untuk mendalami, ya contoh anggap aja sneaker dan Iya. streetwear.
yang lebih tua daripada gue, yang lebih paham pakai F. Iya. Paham tuh lebih banyak. Yang puritan ya. Yang puritan, yang OG tuh banyak. Dan gue awalnya juga mengakui bahwa gue nobody gitu. Tapi mungkin bisa dibilang gue itu lebih mengeksplor bagaimana caranya mengkomersialin ini menjadi something yang buat mereka itu bukan something yang oh ini Jeju cuma cari duit ya, tapi Jeju ini mengelevate culture-nya mereka. Jadi gue datang, gue suka, karena banyak orang kalau misalnya kita era sepatu dulu gitu. Iya. Orang datang, oh beli Yeezy gue bisa jual 12 juta, gue jual 30 juta gitu. Gue dapat duit, kelar. Gue mau lebih dari itu. Gue mau mendalami, gue mau bisa berkolaborasi dengan brandnya secara langsung. Gue bikinin platform yang which is namanya Kick Avenue segala macam. Karena gue melihat gue nggak mau cuma jadi pemain kecil doang. Kalau mau menjadi pemain di dalam satu area, lu mesti bener-bener gede dan lu mesti terjun langsung, Far. Jadi sangat kecewa banget kalau sampai ada orang yang bilang, oh Jeju itu opportunities banget. Opportunities ya pasti ada lah. Iya. Cuman sejauh mana lu mendalami. Karena yang akan menang itu adalah ketika lu research paling dalam, lu orang yang paling paham dan lu bisa general, lu bisa balance antara OG sama new market. Dan ketika lu bisa di tengah-tengah itu dan lu bisa menggait semuanya, itu yang lu menang. Makanya gue orang yang kalau lu lihat gue orang yang paling balance. Gue nggak pernah ikut kubu ini, gue nggak pernah ikut kubu kanan. Gue itu stay on my lane aja. Gitu. Dan lu berteman. Dan berteman dengan semua orang. Jeju ini kan bentuk dari community base sebenarnya ya. Berapa komunitas yang sebenarnya udah lu masukin atau lu urus atau lu punya passionate untuk gedein itu, Jo? Enggak ya, so far pasti ada sneakers, Yeah. ada barang vintage, ada jam tangan juga, ada mobil juga. Tapi kan semuanya ya back again, gue itu mendalami itu bukan cuman sekedar datang ngeliat opportunity dan gitu gue jual beli dapat untung kabur gitu. Gue sampai sekarang masih suka sneakers, gue sampai sekarang masih suka barang bekas. Gue masih sampai sekarang juga kecintaan gue sama mobil udah mendalam banget. Dan ya lu lihat dah, gue konsisten ketika gue beli mobil, yang gue beli JDM doang kan. Mostly JDM doang gitu. Karena ya udah lu nggak bakal ngeliat gue dengan menggunakan Ferrari, lu nggak bakal melihat gue menggunakan Lamborghini, lu nggak akan melihat gue pakai Rolls Royce karena itu bukan gue yang sebenarnya. Gue yang sebenarnya adalah yang gue tampilin, apa yang lu lihat gue di sosial media dan apa yang gue tampilin di dunia nyata, itu sama, which is original dan organik. Gimana dengan NFT? NFT itu adalah salah satu yang gue lakukan. Ini kita balik lagi di tahun 2021 kali ya. Iya, 2021. 2021 di mana COVID happen dan USS ya waktu lagi COVID nggak bisa bikin event, nggak bisa apa-apa. Akhirnya sebenarnya waktu lagi COVID itu keluarlah 2 produk menurut gue yang mengubah gue secara manusia, menjadi manusia yang menjadi manusia. Halo Raka. Halo Raka. Pertama adalah gue berhasil membuat USS Fit yang dimana orang-orang waktu itu, ngapain lu bikin media kayak gini? Ya karena waktu itu pemikiran gue ya waktu lu nggak bisa napa-napain. Gue ingat banget waktu lagi COVID itu USS sampai bangkrut karena nggak ada pemasukan dari event, nggak ada brand yang mau masuk dan segala macam. Gue cuma mikir bagaimana bisa survive USS ini adalah dengan membentuk sebuah media dan membuat media-media lainnya hingga akhirnya ketika orang-orang nggak tahu mau napa-napain, ya mereka cuma bisa ngebaca IG atau baca YouTube. Akhirnya ya keluarlah USS Fit. Dan blessing in disguise juga ya. Blessing in disguise, dan akhirnya USS Fit bisa menjadi salah satu faktor yang sekarang itu mungkin revenue-nya kurang lebih mirip-mirip dengan yang dulunya event gue gede banget, sekarang udah sama nih sama media gue gitu kan. Dan alhamdulillah puji Tuhan itu berhasil. Dan satu lagi tentu ketika lagi bosen di zaman itu apa yang booming? Crypto dan NFT. Iya. Dan menurut gue NFT itu adalah apa ya? Ya ketika ada opportunity untuk membuat sesuatu dan ketika ada uang bisa di make, ya kayak gue bilang tadi, kalau enggak gue yang buat, ada orang lain yang akan melakukan. Jadi lo still in the
NFT community sama sekali. NFT community enggak, karena emang lagi nggak ada yang sesuatu yang lagi happening di NFT, tapi crypto ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang hidden face gue adalah crypto sebenarnya. Gue nggak pernah tampilin di Instagram, gue nggak pernah Iya. tampilin di YouTube gue karena gue kepengen orang ngelihat gue di Web3 itu adalah orang Jejo yang berbeda gitu. Oke, karena kan sebenarnya Jejo itu salah satu gatirnya. Ya, ya. Tapi Masih santai Pak. Enggak akan dari slow. Karena ini menarik sebenarnya. Ini menarik banget karena kan banyak orang yang nggak tahu secara komprehensif ya. At the end of the day juga beberapa orang yang ngerti kan nggak pernah ngelihat gue sebagai ancaman juga sebenarnya. Tapi kan beberapa orang ngelihat gue, wah ini musuhnya. Enggak juga, bodoh gue. Ya sama kayak lu misalnya, nggak semuanya gue tunjukin. Iya. Kan nggak semuanya gue tunjukin. Tapi gue tuh perlu ngerti, ada nggak? Pertama kita dari basicnya dulu lah. Dari lu memahami NFT di 2021 dan lu memahami NFT sekarang, itu ada shifting nggak? Oh, shifting banget. Jadi secara Banyak transparan atau belajar banget. Oke. Maksudnya kita pertama kali gue terjun di dunia NFT itu adalah teman-teman gue yang ngajakin. Iya. Waktu itu generasi gue bareng sama Chef Arnold. Chef favorit. Teman kita. Teman. Baru ketemu kemarin gue. Jadi teman kita bersama dia. Shout out to Chef Arnold. Kita masuk ke komunitas waktu itu. Kita sebelum ke NFT kita beberapa kali jackpot lah di crypto. Hal yang sama. Dan gue orangnya itu nggak suka gatekeep. Jadi gue sama teman-teman ketika ada potensi sama-sama, yuk masuk. Jadi kita ada grup namanya Crypto Heroes. Jadi di situ adalah gue dan teman-teman selebriti dan segala macam. Wah, you name it dah. Hampir di grup itu ada semua orang yang lu kenal pasti ada di dalam grup itu. Sampai uya-kuya, lucu deh itu grup lucu banget. Itu bisa dibilang hampir seluruh selebriti yang ketika gue ngelihat mereka lagi mati ya zaman 2020. Iya, udah susah. Ricky Harun aja ya, maksudnya mereka sampai nggak syuting nggak apa. Mereka mau bikin NFT semuanya. Jadi dipahamin. Jadi ketika emang zaman lagi susah, ya emang ada opportunity, ya kita bersatu, ya let's see what we can do kan. Jadi gue inget banget Chef Arnold itu setelah dia jackpot beberapa kripto, dia masuk ke NFT, dia ngajak gue juga, dia beli barang. Gue ngeliat hal yang lucu ya. NFT itu kan sebenarnya adalah sebuah gambar yang di-embed di dalam blockchain, yang itu adalah milik lu satu-satunya. Dan itu tidak bisa direplika ulang. Ketika lu mau membeli itu, lu harus melakukan smart contract, mentransfer ke yang kebetulan jaringan yang kita kuasain adalah jaringan Ethereum. Dan gue inget banget modal gue untuk masuk ke NFT itu sebesar kurang lebih 200 jutaan karena Ethereum mahal banget di saat itu, masih mahal. Ethereum sampai sekarang harganya nggak berubah. Bangsat. Stabil coin lah. Bangsat nggak kayak Bitcoin. Anjing. Tapi wah langsung rugi parah karena gue beli barang-barang yang nggak jelas. Chef Arnold salah satu orang yang beruntung dan teman-temannya juga, mereka membeli Bored Ape Yacht Club dan CryptoPunks. Itu dua yang asetnya sampai sekarang tetap bagus sekali. Dipegang sampai sekarang? Gue nggak tahu Chef Arnold megang ya, tapi maksudnya beberapa orang yang di OG sampai sekarang megang itu dua barang. Apalagi CryptoPunks. CryptoPunks itu sampai sekarang harganya 40 Ethereum. Ya walaupun all time high-nya sempat di 200 Ethereum gitu-gitu, sekarang masih di 40, tapi ya itu one of the blue chip. Sampai sekarang tidak hancur jadi debu, tidak seperti proyek-proyek saya, Carrefour, segala macam yang menjadi debu. Tapi waktu gue melihat itu ya, gue melihat peluang lah, karena peluangnya di mana orang-orang Indonesia itu sangat jago untuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu itu karya-karya mereka bagus, art mereka berbeda, dan pastinya mereka punya kondisi di mana mereka itu tidak terekspos oleh ini. Dan gue sebagai orang yang ngerti dikit lah blockchain belajar gitu, lah ya. kenapa gue nggak bisa bikin nama Indonesia harum gitu loh. Akhirnya terbuatlah untuk misi gue untuk bikin NFT. Dan kebetulan ya ada 2 NFT gue yang gue jalanin. Satunya mungkin kamu tahu, Gozali. Iya. Dan satunya lagi Carrefour. Nah,
Karena kan gue sebenarnya nggak mau banyak ya, karena ini kan udah lama juga dan Tapi udah seru untuk dijelasin. dibahas. Iya seru untuk dibahas dan lebih aman dibahas sekarang kan sebenarnya, karena Iyalah. kan spektrumnya orang udah bisa dapet tuh. Apa sih rasanya? Pertama gue mau nanya dulu, apa sih yang menurut lo salah dipahami publik soal fenomena Gozali waktu itu dan crashnya dan kenapa itu rakpul kan ujungnya ya? Eh, rakpul sama nggak rakpul itu definisi yang berbeda. Oh, iya. Tapi mungkin gue jelasin sekarang. Ya udah Oke. oke. Menarik. Kita cari storyline gimana kita menemukan Ghazali ya. Oke, tunggu sebelum itu. Oke, oke, oke. Ketika Chef Arnold bilang, ya makasih ya jadi exit liquidity kami, yang yang mana PR yang Itu sangat buruk. Sangat buruk. Emang, Chef, gue udah kasih tahu lu cara ngomong itu diperhatikan ya. Tolong dan terima kasih. Padahal kan maksud kalau teman-teman gue di community itu banyak banget ya, dan selama ini testimoninya ke beliau ada sih. Maksudnya ya orang kan ada banyak side dan perspektif yang beda-beda. Cuman ya mostly positif kan. Dia help the community lah gitu segala macam. Dan ya kita juga tahu ada unsur ininya lah di situ. Mau Tapi tahu satu hal nggak, Fer? apa? Chef Arnold adalah orang yang kerugiannya paling besar di NFT. Iya itu. Maksudnya orang tuh kira dia untung jackpot gila-gila kan. Gue tahu sekali dia tuh double digit miliaran rugi di NFT. Dan sebenarnya kan Gozali itu uang yang berputar bukan dari Indo kan. Nah, mau silakan The OG Jejo yang menceritakannya di sini, saya pendengar gelas saya kosong. Gue aja inget banget waktu Chef Arnold waktu Gozali pecah-pecahan dan gitu Chef Arnold diundang ke Pak Deddy. Gue juga diajakin juga, gue nolak waktu itu. Gue bilang, sudah betul. Ngapain Chef kayak gitu? Kasihan Gozalinya juga karena lu cuma kasih spotlight yang salah gitu loh. Oke, kita track back lagi. Iya. Kenapa gue sampai melakukan itu? Gue bilang si Chef Arnold untuk tidak melakukan itu juga karena pertama NFT itu kan di saat itu adalah the hot market. Misalnya ini kita bisa bilang kembang tulip lah. Iya. Yang dimana ketika ada sesuatu project atau barang yang tiba-tiba digandungi oleh massa seluruh dunia, something yang unik ini bisa tiba-tiba naik dan ketika udah kelar ya turun dengan cepat gitu loh. Apakah itu pump and dump? Yes. Apakah Gozali menginginkan itu? Tidak juga. Tidak juga. Oh. Karena jadi awal mulanya itu adalah teman kita yang namanya, aduh gue boleh sebutin nggak ya? Gak usah lah kalau. Anggap aja inisial, ET. Erick Thohir. Bukan. Bukan. Aduh salah juga. Anggap aja namanya dia Tan gitu. Malaka. Oh, bukan. Jeff, bentar, gue potong. Sorry gue potong. Gak apa-apa. Berarti dari awal lu tahu nggak ini bakal jadi monkey business? Atau lu punya emang trust pada narasi? Enggak, fun. Lucu. Oh, di saat itu tidak ada orang kalau bikin NFT, semuanya itu gambar-gambar, utility, metaverse, dunia. Kita nemuin ini ada, gua aja nggak tahu itu orang Indonesia. Ini ada orang selfie 365 biji. Kita kayak nemu emas di tengah gurun. Ini apaan, Jack? Gue inget banget gue beli gambar Gozali itu 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Dan maksudnya dan gue share ke teman-teman aja. Lucu nih, maksudnya kita kan juga suka NFT ya, of course. Tapi ketika lu public figure, dan inilah sisi buruk dan sisi baiknya. Sisi buruk dan sisi baiknya blockchain. Ketika kalau ini lu beli lukisan, ya lu sembunyiin orang gak ada yang tahu. Tapi smart contract itu nggak bisa live. Karena nama smart contractnya gue itu adalah Jejo. Jadi ketika lu beli barang itu, orang-orang tahu Jejo beli ini barang dan belinya banyak. Terjadilah pembelian selanjutnya. Padahal waktu gue beli pertama, itu barang masih belum laku. Masih di harga 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Lu bisa imagine nggak? 30.000 rupiah. Dan itu Gozali dan timnya itu ngubungin saya. Kak Jejo, terima kasih telah membeli. Gue kayak, hah, apaan nih? Orang Indo ternyata. Udah gitu, nah ngobrol-ngobrol. Ini di Twitter live gitu kan. Gos, lucu ya kamu punya art ya. Aku nggak pernah ngelihat ada orang sekonsisten ini bikin NFT project gitu loh. Maksudnya mukanya sama semua everyday gitu kan. Dan di situ gue ngelihat dia, ini anak baik loh. Ini anak cuman ya, dia juga nggak ada kepikiran siapa yang beli. Dan gue tanya,
lu dapetin uangnya dari mana? Nah, di smart contract itu kan berbeda-beda kan. Dia itu adalah setiap ada Iya, volume ya, dia itu dapat kurang lebih 5%. Correct me if I'm wrong, iya, cuman 5%. Jadi ketika 30.000 yang dia dapetin ya 5% dari 30.000 berapa sih, Fer? iya, iya, iya. Kecil. Tapi ya gara-gara public Berputar. wallet ya kita orang beli, Chef Anot beli dan selebritas-selebritas pada beli dan mengkoleksi juga, itu keping tuh Iya, terhadap followers-followersnya kita hingga akhirnya ikut-ikutan beli. Dan terjadilah yang harganya Gozali yang dari 30.000 terbang menjadi waktu itu satu it itu 45 juta. iya. Bayangin satu gambar 48. dari 30.000 ya kurang lebih sampai ya Iya. 35 juta lah. Jadi kenaikannya berapa persen? Itu kita dalam waktu 2 hari. Jadi kita kaget banget. Apakah kita ada mempom-pomkan? Mungkin karena kita ngebanggain. Lucu ya nih gambarnya. Tapi kita nggak tahu efek snowballnya itu segitu besarnya hingga orang-orang yang luar negeri di sana ngelihat ini adalah sebuah fenomena. Karena mereka semua tidak pernah ngelihat gambar orang yang biasanya itu gambar-gambar karakter, gambar art, gambar apa. Ini gambar orang selfie Jack dan konsisten. Jadi ya harganya yang dari 30.000 itu terbang menjadi 35 juta satu gambarnya. Apakah Gozali untung? Untung karena proses volume yang segitu Iya. besar dia mendapatkan duit uang kurang lebih 1 M lebih dari Kalau situ. gue hitung-hitung kemarin waktu buat konten itu 1,2 lah. 1,2 1,4 kurang Iya, salah iya. dan dia bayar pajak juga Iya. jadi aman ya. Dan waktu itu aku nanya sama Gozali, Gus plan lu untuk NFT ini ada apa? Nggak ada, dia cuma jual gambar. Dia nggak ada memaksa kamu membeli, dia tidak Iya. ada memaksa kalian untuk menjual. Silakan kalau beli, silakan buat kalau kalian mau koleksi ya silakan. Ini adalah artnya dia. Dan waktu dia setelah mendapatkan uang itu apa yang dia lakukan? Dia bikin studio kecil di Semarang. Iya. Dia nge-gym. Dia nge-gym, dia jadi gymers juga. Dan gue bangga. Dan waktu itu gue harap stop di situ aja. Tapi waktu itu ada desakan-desakan dari orang-orang untuk tampil ke spotlight lah. Wah enggak ini mesti jadi treasury DAO, mesti ada komunitas Gozali. Gue bilang, gue orang yang pertama yang bilang Gozali, Gos jangan peduliin, lu udah dapat hoki lu, get out from here. Gue tuh waktu fenomena itu terjadi ya, kayak sebenarnya ya tebakan, maksudnya hipotesis. Enggak, mereka enggak segitunya berorganisir dan bersekongkol. Oh ya kita bikin monkey bisnis baru yuk. Enggak, iya emang lucu gitu lah kan. Itu fenomena 1 dalam 1000 tahun gitu kan. Terus pas kita trace every transaksi itu yang paling gede kan ketika udah sampai di luar gitu. Orang-orang ada lah yang melakukan tornado cash di situ segala macam. Ya dampak lah, kausalitas gitu kan. Cuman ya yang sangat disayangkan itu adalah fenomena itu akhirnya jadi punya apa ya, punya kesan negatif ketika ya itu tadi bad PR tadi kan. Bad Sebenarnya PR yang sebenarnya nggak perlu nggak terjadi. perlu. Ini orang kan baru rugi besar-besaran nih si chef ini kan. Terus tiba-tiba dia nyamber orang aja. Terima kasih jadi exit liquidity kami. Anda nyambarnya di Twitter. Yes, itu kata-kata sampai sekarang sering mengalir. Terima kasih menjadi eksekutif. Ya. Dan gue bilang waktu itu, ini kalau pakai aturan US, lu udah bisa dianggap kriminal nih mengakui hal kayak gini. Ya gua Itu pertama kali banter gue sama Chef Arnold. makanya yang kayak tadi aku bilang kan, waktu Chef Arnold diundang ke Dedi, gue bilang, ayo nih ngomong yuk kita jelasin gitu. Gue bilang, Chef ini harusnya berhenti di sini, Chef. Ini maksudnya, this is something yang bukan kita mau goreng atau apa, tapi karena kita lucu, kita koleksi-koleksi, and smart contract cannot lie. Iya. Lu ke data, orang mau ngeliat dompet lu sekarang bisa kok. Iya. Kita mau ngeliat dompet siapa aja kalau emang dia publicly ngaku itu dompetnya dia, lu bisa ngeliat, Ya, lu lu bisa nggak ngeliat ngaku. koleksi gue juga. Dan lu nggak ngaku itu dompet lu pun gampang ditrace kalau lu ngerti. Iya, That's pasti it. kelihatan. Iya. Pasti kelihatan. Lu mau jual atau enggak kelihatan. Apakah gua menjual waktu lagi 1 it? Of course gua jual. Oh, iya, Tapi no. gua nggak jual semua. Gua beberapa malah gua Simpan. simpen, donasiin juga ke orang-orang segala macam karena menurut gua lucu aja. Dan apa ya? Gue ingat gue donasiin ke Gozali juga, Gos. Thank you loh. Maksudnya hasil dari sini ada ininya juga. Tapi itu fenomena sih, nggak bisa dipungkiri. Hoki juga kan. Iya. Hoki juga, Gozali yang adalah seorang yang kreatif juga, dia berhasil melakukan. Dan kudos from him, dia adalah orang yang konsisten
Siapa sih yang bisa? Ya itu kalau mau Iya. orang besok yang ngikutin lagi untuk bikin selfie 300, nggak bakal bisa. Lebih bagus pun value-nya udah beda kan. Iya. Gue tuh ngelihat dari fenomena Gozali itu makin sadar seberapa powerful sebenarnya netizen kita kan. Ya. Tapi seharusnya Gozali itu bisa dibilang pahlawan devisa loh. Karena yang beli yang satu saya rasa juga orang Indonesia dikit sekali. Udah ya, Yang ya kalau itu udah itu adalah uang dari luar negeri semua masuk ke Indonesia, main. Gozali terima, kudos from him. Cuman apakah itu adalah sebuah kejahatan atau sebuah tindak kriminalitas yang di pikiran sama kita, gue rasa tidak ada. Enggak. Gue sebagai orang yang waktu itu seakan kontra ya. Sebenarnya gue nggak kontra, gue ngejelasin. Ada yang namanya naratif ekonomi, bos. Gue bilang. Ya, naratif ekonomi itu bisa lu buat aja, and you buy it, ya berarti itu sah gitu. Ya you buy it gitu loh kan. Artinya lu harus tahu nih, paham apa utility, waktu itu smart contract segala macam ya. Pada akhirnya semuanya dalam periode singkat, ya kita nggak pernah tahu. Itu yang gue jelasin kepada orang-orang. Jadi menurut gua akan menjadi kriminalitas ketika Gozali menjanjikan sesuatu. Nah, Ketika dan lu beli itu nggak NFT coba, gua, iya. lu jadi kaya nih. Iya. Lu beli NFT gua, lu bisa mendapatkan apa? Enggak, Gozali hanya ya silakan kalau mau koleksi, dan dia jual dengan harga 30.000 rupiah. Dan itu bisa jadi kriminalitas lagi kan, karena biasanya NFT dulu di US itu kan dijual dengan fasilitas nih. Lu bisa datang ke konser gua, nah, Iya. konsernya nggak ada nih. Nah, Itu, itu bisa tuntutan hukum. Gozali tidak pernah menjanjikan apa-apa. Dan menurut gua ya apakah gua dan Chef Arnold dan teman-teman menjadi alat penggorengan? Sebenarnya ya karena smart contract tidak bisa berbohong. Iya. Dan ketika kita lihat, ini lucu ya, ya itu menjadi echo chamber di mana semua orang lihat ini, oh lucu dan ada kesempatan untuk dinaikin harganya. It is what it is. Tapi seru sih, membahas ini di Devil Advocate enak. Seru banget. Dan impactnya hingga akhirnya menurut gue kalau tidak ada Gozali, tidak ada Karafuru. Oh, akhirnya lu buat yang lebih... Buat yang proper, yang buat demi art, buat demi apa, hingga akhirnya Karafuru merupakan project yang paling successful dari negeri Indonesia. Dan sampai sekarang top 50 project di seluruh dunia. Sorry. Ya orang juga jangan salah, NFT itu community based juga sebenarnya. Jadi bukan yang tiba-tiba, wah pasti scam. Mereka tuh punya mainan di komunitasnya gitu loh. Maksud gua, lu nggak bisa langsung, ya banyak lah ya, koin pun 97%, bahkan 99% mungkin itu. Ya, koin mantan hancur juga kan mesti selain seseorang. Tidak juga kan. Solana atau apa ya yang dianggap. Mereka beli dengan mereka punya jari, nggak ada yang memaksa mereka ini. Kalaupun gua rugi, ya gua, it is what it is. Gua yang bertanggung jawab atas pembelian gua. Makanya gua tuh selalu dari awal konten sampai sekarang itu satu prinsip, Pak. Saya kompromis dengan banyak hal gitu. Ya. Tapi gue nggak akan pernah mau ngendorse atau ngepromosin emiten apapun, barang apapun itu koin ini. Karena itu tadi kayak kita tahu nih secara konsep sebenarnya kan keputusan finansial adalah keputusan lu gitu lah. Benar. Tapi lu bisa jadi ketika orang duitnya berkurang, ketika orang rugi dan segala macam, dia pasti akan blaming siapa orang yang ngedorong dia. Nah itu yang buat gue makin belajar lagi. Dan kalau misalnya hukum kita juga semakin benar, gerakan seperti itu juga akan semakin sulit. Karena dulu Pak, pump and dump itu ngeri. Apalagi sekarang sebenarnya. Iya. Lo tau gak sekarang kenapa lebih parah? Kenapa? Karena ya Trump yang pro kripto, dia baru, ini correct me if I'm wrong. Gue sangat takut nih di sini nih, karena salah sedikit habis muka gue. Trump sendiri bikin meme coin. Trump baru aja bikin meme coin, dan itu harganya dari $70 sekarang udah tinggal $13. Gila. Seorang presiden Amerika bikin meme coin, bikin NFT. Ya of course dia akan membuat rules yang ngebela dia. Project Rakpal. Ya sekarang gue tanya, apakah itu Rakpal? Apakah presiden Amerika itu bisa ditangkap? Tidak kan, Fer? Secara politikal tidak, tapi secara mekanisme itu Rakpal, Pak. Dia bilang tidak ada yang memaksa untuk membeli. Iya berarti kan matriksnya dia ubah. Betul. Ya, artinya tapi kan, dia ada fungsional. Ketika kemarin itu waktu dinner, lu mesti punya pegang Trump. Baru lu bisa gala dinner sama dia. Dia kalau udah presiden ya? Iya kan, gue juga bingung kenapa dia harus. Dan hebatnya dia,
waktu dia bikin Trump coin itu sebelum dia dilantik sebagai presiden. Goblok. Hebat, menurut gue hebat. Itu presiden gila, Anjir. itu presiden gila. Bayangin loh, Fer. Jadi ketika Kayak gimana kita mau bilang ini salah ya? ketika Gitu. presiden Amerikanya punya NFT yang harganya juga hancur juga, dan dia juga punya meme coin yang harganya sekarang ya masih gede, tapi dari all time high-nya Udah jatuh. udah jatuh parah. Dari 17 sekarang kayaknya 13. Kayaknya Logan Paul juga kena case yang sama ya. Dia. Nah, Logan Paul beda kasus. Nah, kalau ini kriminal. Kriminal. Oke, gimana tuh, Ji? Karena Logan Paul menjanjikan sesuatu. Oh, Logan yang Paul dituntut waktu itu dia bukan dia promosi, Oh. yaitu kalau nggak salah dia punya nama Crypto Zoo. Crypto Zoo. Crypto Zoo ya. Dia menjanjikan sesuatu. Oh, bukan karena harga jatuh tuh yang Bukan, yang dia menjanjikan sesuatu, ini bisa jadi game. Gamenya mana? Ketika lu menjanjikan sesuatu, lu harus buktikan dong gamenya. Iya, iya. Trump tidak pernah menjanjikan apa-apa. Lu mau beli silakan. Kan yang paling bener meme coin itu adalah lu mau beli silakan. Gue tidak ada menjanjikan apapun dari sini gitu loh. Iya, itu akan berlaku banget dan itu bisa sah-sah aja di neolib market kan biasa aja ya. Lu beli, lu jual, lu ambil, lu Betul. ini itu kan US Trump banget. Trump kan privatisasi neolib free market Yes. yang tanpa Dan intervensi segala sebenarnya jadi bermasalah ketika orang selanjutnya. Iya. Ya akhirnya setelah Trump itu ada kejadian namanya Libra token. Tahu nggak? Pernah denger ya? Pernah dengar tapi nggak tahu detailnya. Wah, kayak Libra itu lebih parah lagi. Libra itu mengkaitkan presiden Argentina. Jadi mau ikut-ikutan nih kayak Trump nih. Bikinlah Libra. Nah, permasalahan dengan Libra, kalau Trump itu dari bawah Ke atas. naik, Ngepik. turun. Jadi gunung lah kita ngomongnya lah. Spike ya. Spike. Libra ini kebalikan. Naik lah langsung jumlah. Langsung Udah hancur. debu itu. Dan debu. Dan tiba-tiba Presiden Libranya bilang, saya tidak ikut-ikutan di dalam ini. Jadi cuci tangan semua, hancur. Bayangin loh, maksudnya kalau lu lihat masalah Gozali dan masalah Iya. yang lain-lain yang gue bikin dan segala macam, yang waktu dan gue sendiri menghasilkan sesuatu, menghasilkan event, menghasilkan karya, ini yang terang-terangan rakpul yang dibikin oleh presiden-presiden sebuah lembaga negara. Pemimpin negara ya. Pemimpin negara. Dan dua orang itu sama-sama neolib dua-duanya. Ini orang bener-bener, gue makanya bingung tuh Jeff. Entah kenapa ya netizen Indonesia ini. Kan Argentina dipuji-puji efisiensi mulai. Lu nggak tahu orang ini siapa gue bilang. Iya. Ini orang gila gitu. Orang gila. Maksudnya lu bikin meme coin aja juga gila dan langsung straight up rakpul. Udah kayak ngerampok terang-terangan Udah aja. ngerampok. Iya. Wah itu kacau banget. Cuman itu yang membuat gua melihat ya semakin kesini semakin orang-orang bikin meme coins dan NFT itu semakin dilindungi karena tidak akan menjadi ya presiden aja melakukan Oh, iya. itu. Gimana Ya, orang udah ngelihat itu sebagai ya itu konsekuensi dan kausalitas market lah. selama lu tidak menjanjikan apa-apa. Iya, selama lu tidak menjanjikan apa-apa. Tapi Libra ada kesalahan. Apa? Presiden itu menjanjikan demi kebahagiaan masyarakat Argentina. Mana bahagianya? Oh, kalau kayak gitu semua politisi Indonesia salah. Salah. Jadi waktu itu presiden itu nge-post di tweet itu, koin ini akan menjadi basic structure untuk kebahagiaan liberty of Argentina people gitu. Ternyata tidak. Mati Gila. habis itu. Cuman ya setelah itu kita mengalami bear market yang cukup ya lumayan ya dari Bitcoinnya waktu itu kalau nggak salah 100 ribuan sampai 100 ribuan jatuh ke 70 ribu gara-gara kejadian rakpul hingga kita sekarang lagi momentum balik. Cuman back again ya kalau gue punya saran di kripto sama ini udahlah main yang lu ngerti aja, jangan sembarangan gampang ngelihat apa yang di internet itu lu bisa percaya gitu. Betul. Karena gue ngerasa kalau lu emang beneran kaya atau beneran berhasil, lu pasti nggak keluar-keluar kok sebenarnya. Wow. Menurut gua ya, menurut gua. Maksudnya, nggak, gua tidak menyerang siapa-siapa nih. Nggak, yang gua lihat maksudnya gua tidak menyerang siapa-siapa di sini. Gua rasa tidak berkoar-koar tuh maksudnya orang sukses di dalam dunia kripto ini, mereka akan terbukti dengan mereka punya kehidupan nyatanya lah. Tapi yang paling sedih sebenarnya kan kita ngelihat ada orang-orang yang sebenarnya mencoba mengelabui manusia-manusia yang maksudnya, oh gue sebenarnya cuma screenshotan doang, tapi gue bilang gue sukses nih, gue sukses. Itu yang sebenarnya salah sih.
Iya, karena kan nggak ada yang namanya instant money itu nggak Instant ada. money Nah, menurut gue tidak ada. Maksudnya orang harus bekerja keras, orang harus memahami betul tentang semua apa yang terjadi di kripto. Maksudnya shout out terhadap orang-orang yang sekarang sukses. Mereka orang-orang yang bikin exchange, orang-orang yang punya karir di kripto yang sekarang sangat, yang sebelum-sebelumnya bukan siapa-siapa bisa menjadi iya, siapa-siapa. Itu demi, kalau mereka melakukan demi untuk bikin orang Indonesia buka mata tentang kripto, itu gue mengaku memberikan boleh. jempol. Tapi jangan sampai mereka menipu aja sih. Tapi karena ekosistemnya juga sih Pak. Karena dulu-dulu once itu naik kan beberapa orang itu ketimbang kayak gimana ini bisa stabil, gue udah dapetin ini semua loh gitu loh. Gue udah dapetin ini semua kayak segitu gampang. Gue satu rasa yang bikin gue tuh sangat tidak nyaman di internet waktu awal-awal gue ngonten adalah orang-orang ini tolol kali ya. Dia punya 1 triliun terus dia bilang gue punya 1 triliun, gue punya 10 triliun gitu-gitu. Mobil gue Ferrari segala macam. Lu, Buat apa kan? iya, lu nggak takut dikejar. AR kita oke-oke loh. Ini kan berarti syarat syarat standar kognitifnya udah kena nih di fenomena waktu itu ya. Karena kan pada akhirnya semuanya kan runtuh dan beberapa lah yang bisa stabil dan Sampai kripto. masuk penjara juga kan Iya. ada beberapa orang. Ternyata bukan dari Oh kriptonya. ternyata. Nah, orang seperti itu yang menurut gue yang harusnya kita avoid gitu loh. Iya, Yang ternyata kedoknya kedok judi. iya. Yang sebenarnya bukan aplikasi kripto. Ya Ternyata scam. ternyata scam. Ya itu yang sebenarnya bukan, malah ya gue nggak mau menyebut nama. Ada yang beberapa orang yang benar-benar gue kagum, yang mereka yang udah sampai bisa jatuh bangun, jatuh dulu, dan gitu bisa bangun lagi, bisa sukses sampai sekarang. Itu gue rasa orang-orang yang straight up, mereka yang gue benar-benar appreciate banget. Tapi jangan sampai mereka itu yang melakukan sampai pembodohan publik, yang mereka bilang ini kripto, ini ya zaman dulu robot forex, robo kripto, robo apa, ternyata ujung-ujungnya hanya bikin lu ya nggak jadi apa-apa gitu loh, Fer. Itu yang Iya. sebenarnya kita mesti pintar lah melek di mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Oke, oke Jeff. Salah satu highlight point gue adalah lu kan emang orang yang bisa melihat sesuatu ini bakal bisa gede atau enggak gitu. Lu sensing sesuatu tuh bagus banget dan tajam banget. Amin, amin, Nah, amin. sekarang kan kondisi perekonomian kan lagi daya beli itu kan lagi menurun kan. Faktornya banyak lah, faktornya banyak. Salah satu yang paling dekat dengan kita ya judi online bikin orang susah untuk spending segala Oh, shit. macam. Nah, kalau lu lihat dalam 3 tahun 4 tahun yang lagi apa sih kira-kira yang bakal jadi peluang dan mungkin lu bakal belajar di situ atau lu bakal nekunin di situ gitu. Good question ya, Fer. Menurut gua ini bener-bener susah dibaca banget sih. Susah dibaca banget. Ini yang tersulit yang pernah lu. Bisa dibilang. Karena sebelum-sebelumnya itu gue bisa lihat gampang ya. Karena kan, ya karena Proyeksi ada. ketika ekonomi susah, ya orang carinya basic need doang. Orang cuma carinya makan, rumah, tempat tinggal, sama ya yang ada aja. Jadi barang-barang yang dulunya ada reseller, sekarang jadi nggak ada value. Karena orang udah nggak peduli, lu mau brand apa, gue mendingan thrifting. Iya. Lu mau keren-kerenan, mau apa, ada second hand, barang bekas cukup. Zaman dulu mana ada yang kalau orang tua saya atau 5 tahun, 10 tahun yang lalu lah, orang beli barang second tuh kayak, ih hina banget sih lu, nggak mampu lu ya, digituin kan. Tapi sekarang udah jadi wajar. Jadi yang kalau gue bilang di masa depan itu, gue setuju dengan beberapa orang, AI adalah salah satu yang lu mesti pelajarin. Kebetulan gue juga ada invest di perusahaan AI juga, miliknya temen gue juga, ex di bekas dari Tokopedia, Biden. Ya, salah satu yang menurut gue, ya kita nggak boleh buta-buta banget dengan AI. Jadi ya kalau emang ada exposure di perusahaan AI, gue taruh juga di situ. Dan menurut gue AI dalam waktu 5-10 tahun ke depan bakal gila banget sih. Maksudnya makin lama makin. Kemarin ada VO3 ya kalau nggak salah Iya, ya. VO3. VO3. Jadi dari yang dulunya AI itu gambar masih, kita bisa ngebedain nih AI atau enggak gitu. Lama-lama ini VO3 itu dia disuruh untuk bikin kayak bikin lu lagi nge-stream bener-bener natural, walaupun gambarnya masih lu bisa tahu ini AI. Voice overnya udah Cuman bagus. voice overnya udah bagus banget, udah organik banget gitu loh. Dan gue serem sih 5 tahun lagi apa yang terjadi sih. Menurut gue relationshipnya kita
sebagai manusia itu bisa digantikan banget dengan sebuah robot. Karena gue sendiri aja, gue udah mulai curhat sama ChatGPT. Seberapa seremnya, gue kadang-kadang gue lagi ada breakdown, mental Iya. breakdown atau apa, gue tanya ChatGPT, do you think this is normal gitu. Dia kasih lu pilihan-pilihan, apa yang bisa buat lu bahagia, apa yang bisa bikin lu Iya. mental lu stable, lu mesti ngelakukan ini. Gila ya Fer, maksudnya coy 5 tahun lalu mana ada sih ngomongin Iya. ChatGPT dan AI seperti ini. Tapi sekarang tuh AI benar-benar gila banget dan ini akan merubah semua sektor. Maksudnya kita bisa ngelihat di sektor perindustrian aja tuh beda banget. Di China, lu udah pernah tahu dark factory belum? Udah Iya tahu tahu kan? tahu. Dimana ya gimana kita mau ngejar Cina sekarang? Iya. Pabrik di sana tuh udah nggak ada orang, Jack. Nggak ada orang. Robot. Robot, listriknya nggak ada lampu karena mereka pakai sensor, pakai AI. Iya. Nggak ada cost yang di Iya, efisiensi lagi. efisiensi. Semua tuh udah nol costnya. Maksudnya costnya udah cuma robot sama nggak ada yang benar-benar cost yang udah terlewat karena mereka saking efisiensi. Maksudnya bandingin sama Indonesia yang benar-benar apa-apa mau gue kerja, demo, pemerintahnya kayak gini juga. Jadi, aduh benar-benar sangat disayangkan kalau ya gue sangat takut kalau kita 2045 bukan menjadi Indonesia emas gitu. Terus Indonesia AI. Bagus ya kalau Kalau disupport ya gue nggak usah jauh-jauh lah, maksudnya ini fair beneran loh, fair. Gue bukan orang yang suka berbicara politik di depan Iya. publik gitu loh. Iya. Ini mungkin pertama kalinya Hmm. netizen melihat gue yang biasanya lucu-lucuan bisa apa akhirnya jadi kayak gini, tapi gue punya keresahan itu, fair. Ya, Oh, istilahnya oke. gue sangat takut kita akan kalah dengan banyak negara-negara kalau kita sendiri tidak berkembang secara mentalitas dan secara pendidikan. Iya, benar. Masalah AI juga itu tidak terhindarkan gitu loh. Makanya gue bingung orang yang benar-benar anti AI, anti kok sesuatu yang nggak bisa lu antiin gitu Betul. sebenarnya. Cuman ya salahnya, gue malah marahnya orang menggunakan AI itu cuma untuk bikin video 1 menit, 8 menit. Gila lu membuang segitu besar, mubazir sekali ya. Kayak gue ngabis pengeluaran bulanan terbesar gue untuk langganan AI. ChatGPT gue tuh O3 Pro. Midjourney segala macam itu. Iya, gue sih belum sampai cobain Midjourney segala Gue macam. mungkin ada 12 juta kali, 10 Shit. untuk AI dong. Gue tuh manusia yang AI banget gitu loh. Maksudnya kayak semua kebutuhan gue semua. Tapi kan AI itu tools lu untuk menghasilkan output terbaik, bukan output yang lu buat. Gue bikin AI untuk bikin video. Iya. Itu cara orang China, cara orang US, cara orang Vietnam gunain AI beda sama cara orang Sama orang Indonesia. Mereka bikin gambar-gambar lucu-lucu masukin Instagram. Ala gua nih. Gitu kan. Ini adalah manusia. Iya, I know. Tapi gimana VO3? VO3 itu teknologi yang luar biasa banget. Gue kan punya interest di filmmaking ya. Gua kan nggak ada nih. Tapi ya gua aja ngeliat itu aja. Gimana orang-orang yang produksi 3D segala macam, apakah mereka tergantikan? Sangat terbantu. Justru Malah terbantu, bukan tergantikan. Bukan tergantikan, justru sangat terbantu. Dan itu akhirnya kayak gue bilang kayak gini, AI untuk menggantikan manusia itu sulit. Tapi gini Jeff, kan beberapa orang bilang, wah AI pasti mematikan manusia nih, menggantikan pekerjaan. Nggak gitu. Lu jangan belajar prompt-nya, lu belajar framework-nya, lu belajar workflow-nya, lu belajar skill set-nya, lu belajar teknisnya. Kenapa demikian? Pada akhirnya, at the end of the day, semua orang bakal pakai AI. Betul. Nah, mereka itu udah percaya diri terlebih dahulu karena, oke, gue nggak bisa bikin video bagus, tapi gue bisa nge-prompt. Berarti gue bakal gantiin lu. Enggak. Orang yang bikin video bagus ketika dia belajar nge-prompt pasti ngalahin lu juga. Ngalahin juga. Sense-nya udah lebih jadi. Iya, udah beda gitu loh. Kalau sekarang dia ngalahin lu, apa yang menjamin kalau besok dia nggak ngalahin lu lagi? Makanya waktu gue ditantang pakai VO3, gue bikin banget. Dan banyak komen yang bahkan bilang, ini bener-bener nggak kayak VO3 gitu. Ya karena gue tahu lighting, gue tahu frame, gue tahu lensa, gue tahu focal length, gue tahu dove. Nah, hal ini yang gue mau perbaiki di Indonesia ini, kalau lu memahami AI itu jangan kontrarian. Kayak orang kan sering ya, lu ke Twitter atau apa, wah Twitter, AI itu seakan haram. Nggak gitu juga gitu loh. Tapi penggunaan di Indonesia itu benar-benar buat gue sedih. Sangat minimalistik banget. Maksudnya gue sangat mengapresiasi ketika ada orang yang soundingin tentang AI karena itu segitu penting ya. Gue pun di USS,
gue sampai bilang kita stop hiring kalau masalah ini masih bisa dipecahkan oleh AI. Jadi ketika ini bisa dipecahin, nggak usah lu nambah orang. Iya. Tapi kalau lu sampai terpaksa banget, gue mesti nanya AI dulu, bisa nggak ini di solve? Jadi ada tiring gimana gue untuk bisa nge-hiring orang untuk masuk USS. Ini case bisa nggak dipecahin dengan AI? Oh tidak bisa. Coba kita gali lagi, kita nanya lagi bagaimana ini bisa ngurangin efisiensinya, bisa menambah efisiensi untuk gue nggak mau hiring dulu, tapi gue mau ngeliat gimana kita diskusi lagi sampai kalau emang jawabannya ini tidak bisa di-solve dengan AI, gue baru nambah orang. Ya, Jadi, itu emang paling ideal. Kayak kemarin, gue kan sering keliling kampus nih ngajar. Nah beberapa tuh ketika mahasiswa cerita kita nggak boleh pakai AI. Nah itu udah salah. udah salah. Lu harusnya sependidik itu bukan ngelarang mahasiswa pakai AI. AI itu lu gunain buat ningkatin kognitif sama knowledge-nya mahasiswa. Ini Nah, tuh enggak, ini tuh kayak zaman kita ya, Fer, nggak boleh pakai kalkulator. iya kan. Kan tuh Gila. ngerti kan? Maksudnya kalkulator iya bikin lu nggak bisa ngitung. Bukan, kalkulator menambah kita punya efisiensi untuk menyelesaikan masalah. Gimana lu nggak pakai? Orang kita kalau di dunia nyata zaman dulu ya pakai kalkulator itu gampang, atau sekarang handphone juga gampang. Tapi sekarang ada yang lebih cepat lagi, AI. Lu kasih permasalahannya, dua kelar. Terus dianggap tenaga pengajar itu bukan sesuatu yang bagus. Terus gue bilang yang bagus tuh kayak gini. Misalnya kayak gue kasih lu definisi. Jadi gue kasih praktek ya. Definisi ini apa. Cepatlah. Sekarang udah ada AI, kalian tinggal gunain aja. Coba kalian cari. Mereka kan cari. Di situ kan ada motorik, sensorik, dan semua proses berpikir kan. Walaupun nyari. Nah terus mereka baca tuh apa yang mereka search. Nah bagian dari situ mana yang lu gak ngerti. Akhirnya knowledge itu dapat. Iya. Sebenarnya gampang, Fer. Sebenarnya kalau lu mau ngajarin, ini gue ajarin ke anak-anak USS juga. Karena gue tahu banget anak-anak USS nih semuanya sebelum gue jadi orang yang suka AI banget. Ini anak-anak USS nih semua, aduh, apalagi anak-anak USS kan graphic design. Yo aduh. Ya lo tau lah, seniman segala macam. Berontaknya tuh banyak banget. Gue cuma minta satu. Jadi misalnya kayak gini. Jadi waktu itu kita lagi ada technical meeting segala macem. Kita ngomongin waktu itu yang bikin gue melek mata adalah kita lagi ngobrol-ngobrol nih, itu pembahasan AI kan. Semua orang pada nggak percaya. Itu gue langsung ngomong gitu. Lu tolong cek mobil gue itu mesinnya apa. Coba cari di Google sekarang. Gue bilang kayak gitu. Jadi waktu itu gue kasih lihat ada mobil Subaru. Jadi mereka nih nggak tahu apa-apa nih tentang mobil. Tapi gue bilang itu benar nggak itu mobil Subaru. Jadi gue cuma suruh mereka ngecek mesin doang. Mereka Google segala macam, mereka nggak bakal ngerti. Tapi sebenarnya jawabannya gampang. Mereka tinggal buka mesin mobil gua, mereka foto mesinnya, taruh di ChatGPT, itu jawaban langsung keluar semua. Jadi mereka itu mesti dihadapin sebuah masalah yang mereka susah banget, dan mereka dikasih tahu jawabannya, caranya gimana, mindset mereka langsung berubah. Itu seharusnya Itu yang harusnya dilakukan, dan itu harusnya pemerintah. Aduh, gue orangnya paling gak enak untuk kasih tahu, tapi pemerintah kita harusnya menyadari bahwa AI itu harusnya ngebantu mereka untuk menjalankan pemerintahan ini. Ya karena dengan kita tuh punya sedikit opportunity kalau bangsa ini bisa menggunakan AI dengan tepat sasaran, kita bisa eskalasi tuh. Banget. Iya, dibanding bangsa lainnya. Cuman ternyata dalam prakteknya bangsa lain gunain untuk ini, kita gunain buat bikin gambar-gambar lucu. Di Cina itu jadi model matematika rumit itu loh, model matematika rumit, model ekonomi rumit, itu solve-nya by bantuan AI. Akhirnya formulanya dimasukin Google. Gila ini di Indonesia gue lihat. Halo, ini hanyalah prompt. Kita AI bukan manusia. Nah, 1 juta video gue nonton kayak gitu. Sakit kepala gue, gila lu, gue punya teknologi kayak gini. Akhirnya apa? Akhirnya AI itu malah nge-impress seberapa terbatas intelektualitas kita kan. Ya kayak lu dikasih pedang, ya kayak lu ngikutin One Piece nggak, Jeff? Masalahnya nggak Naruto gue. Naruto, kalau di One Piece itu ada istilah kayak gini, buah iblis tuh tergantung penggunanya gitu. Ada buah iblis yang punya potensi besar banget, tapi kalau penggunanya jelek, nggak bisa jadi apa. Iya, dia jadi lemah. Ada yang sebenarnya buah iblisnya biasa aja, tapi karena penggunanya kuat, jadi OP banget. Ya. AI itu juga begitu. Dan sebenarnya ya kripto yang kita balik lagi ke kripto. Kripto ini lagi hot tentang AI semua. Jadi
apa yang narasinya sekarang itu adalah narasi kripto dicampur AI menjadikan sesuatu. Dan beberapa brand yang gue nggak mau sebutin di sini, tapi gue bisa kenalin ke lu, ya siapa tahu lu bisa help mereka sebagai AI developer yang dari Indonesia yang sebenarnya bisa berguna untuk apa ya, yang nanti mungkin jasanya bisa terpakai untuk memajukan AI di Indonesia. Betul. Terakhir, lu tahu yang paling lucu dari fenomena AI ini? Apa? Jual buku prompt AI. Jadi tutorial prompt itu dijual ya. Kenapa nggak lu tanya ke AI-nya aja? Iya, ya cuma kan di keranjang kuning kepake banget. Dan laku parah. Laku parah. Itu kan sesimpel gimana sih nge-prompt yang bagus? Iya. Iya ya. Lu misalnya menanyakan itu langsung ChatGPT sebenarnya gratis kan? Iya. Gratis, ya? Yang buat buku juga paling nanya ChatGPT. ChatGPT juga langsung di print. Dan menurut gue yang pinter siapa? Yang pinter yang bikin buku. Karena itulah puluhan ribu ribuan terjual terus. Dalam 1 tahun terakhir dua barang yang dijual yang gue kaget banget kok bisa ya. Satu itu tadi tutorial prompt AI dan laku cara nge-prompt. 2 garam Rukiah. Dan sebenarnya ini balik lagi membantu kita punya ngomongan yang pertama, sensing the trend. Kalau zaman dulu nggak ada AI, sensing the trend itu sendiri-sendiri. Sekarang semua orang bisa sensing the trend melalui AI. Jadi gua harapin di masa depan banyak jejo-jejo baru, banyak very baru. Kita mesti belajar untuk menerima regenerasi loh. Dan harus wajib. Dan harus supaya tujuannya satu, memajukan Indonesia. Kan nggak mungkin USS Fit akhirnya jatuh karena jejonya meninggal. Betul. Begitu juga sama Malaka, begitu juga deh. Gue nggak mau ketika gue mati nanti apa yang gue buat hilang. Ya. Nah, jangan mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Amin. Jangan mau jadi spotlight satu-satunya. Iya, the single spotlight itu yang berbahaya. Oke, thank you Jo. Thank you, Mar. Udah berapa menit? Konklusi yang